Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa kajian kita malam hari ini berjudul tentang kewajiban suami. Jadi topiknya adalah suami. Dalam minggu 9 berikutnya suami itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kewajiban suami. Satu ketika pada hari Wada, baginda Rasul berkhutbah, dan di antara isi khutbahnya baginda Rasul bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berpesan kepada para laki-laki, para suami, berbuat baiklah kepada istri sekalian. Nah, inna ma'kunna indakum awan laisa salikunna minkunna syai'an wa ibadah. Karena istri-istri itu seperti tawanan di sisimu dan tidak memiliki apapun selain itu. Tawanan, titipan istri. Orang yang tidak sadar bahwa istri itu adalah titipan amanah dari Allah. Apa yang terjadi? Sebagaimana kejadian di akhir 23 bulan Desember kemarin, bulan 23, di mana kasus seorang suami memutilasi istrinya, dibunuh dengan cara dipotong, mestinya kan air potong. Di awal tahun 2024 masih di Malang, ada juga suami membunuh istrinya dengan cara dicekoi cairan pembersih lantai keras, dihilangkan. Ini sungguh perbuatan yang kotor. Jadi ini Rasul senantiasa mewanti-wanti karena tidak memiliki apa-apa selain kamu menawarkan istrimu. Maksudnya istri kan seperti tawanan, dia ditahan di rumah, jadi tahanan rumah. Tidak boleh apa-apain, tidak boleh kamu bertindak aneh, tidak boleh menolak. Istri ditaruh di rumah itu bukan berarti Islam itu menyiksa perempuan, justru ini memuliakan. Ada orang yang bertanya, kenapa sih orang perempuan itu di dalam Islam kok perlu dibungkus rapat? Sementara orang di barat itu kan pakaiannya minim-minim. Salah seorang saya
dilemparkan. Kemudian ngomong sama yang lain, kalau kamu sudah pilih permainan mana yang kamu pilih? Dia pilih akan dulu. Seperti itu wanita. Ada bukunya, bukan dibuka. Bagaimana memperlakukan wanita? Dalam Islam itu kalau wanita cenderung lebih dipikir, sehingga tidak seperti orang laki-laki. Orang laki-laki itu kan keluar rumah. Kalau perempuan lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah. Ini bukan berarti karena namanya adil itu bukan berarti harus sama, tapi saling mengisi. Coba balik seorang pelatih, dia akan membagi tugasnya, mana penjaga gawang, mana striker. Wah, adil ini, mana striker, sudah striker semua. Ya. Apa jadi sepak bola jadi striker? Atau jadi penjaga gawang? Maka pasangan suami istri itu seperti dua kaki, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Nggak boleh iri, kaki kiri iri, ada kaki di depan, kita ke depan semua. Akhirnya kalau jalan gimana? Ya jadi wakil. Dia harus ketiga, yang laki-laki keluar dari orang menjaga rumah. Kalau sama-sama keluar rumah, yang menjaga di rumah ya bagaimana? Babysitter sudah dibayar mahal, kasus yang membantu. Ya, anak-anak kecil umur 3 tahun dianiaya oleh babysitter. Babysitter itu ngambil dari agensi ternama. Amprak belum bayar bulan amprak pesannya itu tidak digit berarti harus belum gaji bulanan ya amprak PT-nya ngambil itu tidak terus. Tapi prakteknya apa? Dia dianiaya, bayar larang-larang, maka tidak ada yang bisa menggantikan peran dari seorang ibu. Kasih sayang ibu tidak bisa digantikan dengan babysitter mahal. Maka itu pentingnya bagi tugas. Kalau banyak sekalian yang terhadap Allah, tapi memang Islam itu realistis. Keluarga itu tidak perlu romantis, cinta-cintaan. Ya pasti terkadang tidak cocok. Kalau tidak cocok gimana? Ya, faida berjuluh. Kalau memang istrinya ini berbuat yang tidak baik, maka cara amanah sebelumnya adalah koordinasi tidak pada sebelumnya berjuluh dan memang. Maka bisa Anda, tapi tetap satu rumah. Kalau tidak terusan berbuat berjuluh atau berbuat ini. Kalau memang terus-terusan, maka salah satu boleh mengumpul. Jadi diperbolehkan mengumpul. Tapi mengumpulnya ini yang tidak menyakiti. Jadi nggak sampai RT, muat dan berbentuk. Jadi pukulan yang akan membuka, pukulan bukan di muka, ya karena itu bisa mendatangkan air. Fa'in ata'akum, kalau bukan istri itu taat kepada kalian, salatan kepada kita maka tidak ada jalan sama sekali untuk membahayakan. Ini maksudnya itu ya positif negatif. Itu semua dijelaskan karena tidak semua keluarga itu dalam keadaan. Namun demikian, coba kalau orang misalnya mengkritisi agama Islam, ya sudah, jangan kritisi saja, tapi coba bandingkan dengan agama Islam. Maka pada awal ini saya sampaikan dari orang-orang Yunani. Orang Yunani terkenal dengan pemikiran filsafat. Di zaman keemasan Yunani, wanita-wanita di kalangan elit mereka di kerajaan, mereka diserkam di istana-istana. Sementara di kalangan bawah lebih mengenaskan, wanita itu diperjualbelikan. Sedangkan yang bersuami, yang berumah tangga, maka istri ini menjadi hak milik dari suaminya.
dan istri saat itu tidak memiliki hak apapun, bahkan hak waris pun tidak dikasih. Kemudian pada waktu puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, bebas bicara, bebas artinya bebas untuk memenuhi kebutuhan dan selera hubungan seksual yang bebas, pergaulan bebas dianggap tidak melanggar etika. Tempat-tempat pusat-pusat kegiatan politik, akun-akun telanjang dan sebagainya ada. Bukti-buktinya sisa-sisa akun-akun telanjang itu banyak di negara barat. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap laki-laki namanya cinta yang terkenal dengan peradaban. Berbeda ke Romawi, berbeda dengan orang Romawi, dengan Yunani. Orang Romawi itu kalau belum nikah wanitanya dikuasai oleh ayahnya. Tapi setelah nikah maka berpindah kekuasaan itu kepada kekuasaan suami. Maksudnya kekuasaan itu suami berhak menjual istrinya, berhak mengusir, menganiaya, bahkan membunuh sekalipun. Ini orang Romawi. Bahkan kalau wanita ini bekerja, penghasilannya semuanya adalah milik suaminya. Ini orang Romawi. Kalau orang sekarang suami katanya ibu, suami itu tinggal semua orang adalah istri. Orang Hindu sekarang, kalau orang Hindu itu berjanji setia hidup mati. Tatkala suaminya mati, maka istrinya pun harus juga mati. Bagaimana caranya? Dibakar hidup. Ini orang Hindu. Jadi kalau suaminya mati, istrinya harus mati juga. Nah, dibakar hidup. Di India, wanita menganggap suaminya sebagai titisan Tuhan. Yang belum bersuami dianggap sebagai makhluk buangan, artinya sejajar dengan binatang. Sehingga seorang janda dianggap sebagai bukan hati manusia, dianggap sebagai pembawa sial yang disentuhnya menjadi najis, maka ia terbaik dan mencampakkan dalam api. Mereka lebih rela menceburkan dirinya ke dalam api daripada dia harus dibinakan. Ada dua dalam mengatakan racun, ular dan api tidak lebih jahat dari orang. Di Cina penuh. Cina menganggap wanita sebagai makhluk najis, hasil perbuatan setan. Tak ubahnya seperti barang makan yang dijual di pasar, haknya dirampas, ada wanita tak boleh menggunakan harta. Bahkan ada ulama Cina pun mengatakan ada boleh tidak membicara wanita, tapi sama sekali jangan percaya. Orang Yahudi antara wanita sama dengan korban, ayah berhak menjual anak perempuan kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan saja dalam dirinya, dia bisa menjual. Ajaran mereka menganggap hal itu sebagai sumber laknat, karena dengan wanita nanti ada terusir dari dunia. Ini adalah yang maka ajaran yang seperti itu dibandingkan dengan agama Islam yang betul-betul memuliakan wanita. Lalu bagaimana wanita sampai dia dibungkus, kemudian wanita itu tidak boleh bersahabat dengan lawan jenis, dengan
Maka si saya itu punya pengacara diri. Kamu orang Inggris, dia ada orang Inggris. Saya tanya, pernahkah kamu salaman Ratu Elizabeth? Ratunya Inggris. Oh ya, mungkin nggak bisa lah. Ratu Elizabeth itu orang mulia, dan sembarang orang salah. Dan sama sembarang orang. Maka katanya saya ini, begitulah kami memperlakukan wanita dan Islam. Kami muliakan mereka seperti Ratu Elizabeth. Bukan biasa bukan perempuan, jadi bukan ditindas, tapi justru dimuliakan seperti Ratu. Seorang suami yang menghargai istrinya dalam Islam, justru suami ini menyuruh istrinya menutup aurat, dibungkus, bukan malah disuruh dibuka. Coba bagaimana apabila ada orang punya permata? Bagaimana cara menyimpan permata? Kalau orang punya permata, dibungkus dengan kain sutra, dimasukkan ke kotak yang kecil, kotak kecilnya dimasukkan ke selokan, selokannya dikunci, selokannya ada di dalam lemari ditutup, lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya ditutup, kamarnya ada dalam rumahnya ditutup, rumahnya ada dalam gerbangnya ditutup. Itu bukan pelecehan, justru memuliakan. Beda dengan orang punya sandal syafir yang terjauh. Disimpan di mana kira-kira? Dimasukkan ke rumah? Di teras. Gerbangnya dari itu dia ini. Seperti itulah orang yang menyuruh istrinya dengan membuka aurat. Dia sebetulnya justru tidak menghargai wanita, tidak menghargai istri. Selanjutnya, innalah min nisa'in haqqan. Sesungguhnya istri itu punya hak, artinya suami punya kewajiban kepada istri. Dan sebaliknya. Apa itu? Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Fala yudina furusakum lan takrahun." Maka istri-istri tidak boleh mempersilahkan orang lain datang ke rumahnya mengajak tidur. Walayan dan nafi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh mempersilahkan orang lain datang ke rumahnya, orang yang dibenci oleh suaminya. Dan kewajiban kalian adalah engkau berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fikih suaminya di dalam pakaian, wafaan ibadah, makanan mereka. Jadi suami-suami bisa disampaikan Nabi, ujung Nabi, kayak ngomong Nabi juga, kayak ngomong anak enak. Itu pesannya kan Nabi Muhammad SAW. Ingat, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, maka jangan suruh dia dari tulang umum, maka jadilah lelaki yang bertanggung jawab. Bukannya istri tidak boleh bekerja, boleh, tapi jangan sampai istrinya bekerja tapi suaminya nganggur. Ini malah balik, karena yang menjadi penopang rumah tangga adalah suami. Satu ketika Nabi ditanya, "Ma haqqul mar'ah 'ala zawj?" Apakah hak seorang istri pada suami? Artinya kewajiban suami pada istri. Tuqimuha ila ta'inha. Hendaknya suami memberikan makan kepada istri. Taksuha ila tasaida, memberikan pakaian. Apalagi kalau mau bayar yang daripada tidak tahu di bawah belum lagi setahun kali itu pas dia lagi lewat wala tadribil wajah, tidak boleh memukul wajah, wala tuqi, dan tidak boleh menjelek-jelekkan, wala tahwil al-baik, tidak boleh meninggalkan melainkan di dalam rumah yang diusir. Perbuatan itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul pernah ditanya, Amin mukmin apa iman? Siapakah orang yang iman paling sempurna? Apakah orang yang iman paling sempurna itu orang yang militan paling-paling, macam orang tidak paling-paling? Apa jawabannya? Asal berkumpul kaum ma'ani. Lelaki yang terbaik akhlaknya, perlakuannya kepada istrinya sendiri, bukan istri tetangga. Istrinya sendiri. Suami-suami takut Allah, hati bertakwa, sayang keluarga. Sebagai kalian saja yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Maka suami atau laki terbaik itu bukan laki yang jabatannya tinggi atau punya penghasilan 3 digit, 2 digit, tidak juga diukur dengan seberapa banyak sapinya, seberapa luas sawahnya, tapi laki terbaik itu Allah diukur bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau memperlakukan dengan mulia, dengan baik, maka sebetulnya dia adalah laki. An-nisa ma'akramahunna ila karim wa ma'ahadahunna ila lahi. Para wanita, para istri, tidaklah memperlakukan istri dengan baik kecuali suami yang mulia, dan tidaklah menghinakan istri kecuali suami yang hina. Maka mulia dan hinanya suami tergantung bagaimana dia memperlakukan istri. Maka kalau Bapak ya dalam Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada istri. Punya uang kasih kepada istri. Kalau tidak punya uang, minimal ucapan yang baik kepada istri. Jangan sampai tidak kasih uang, ucapan yang baik pun tidak kasih, justru ucapan yang jelek. Maka jangan sampai tidak kasih yang terbaik kepada istri. Kalau tidak bisa ngasih materi terbaik kepada istri, minimal kasih terbaik dari ucapan-ucapan dari perlakuan kepada istri. Jangan sampai kata yang terbaik yang dikasih, ucapan terbaik yang dikasih, perbuatan yang terbaik, perbuatan yang terbaik dari juga. Memulai itu, ingat semua ada pertanggung jawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang orang suami dia berkuasa di rumahnya, dia semena-mena pada istrinya, ingat ada Allah dan nanti Allah akan meminta pertanggung jawaban perbuatan suami kepada istrinya. Yang terakhir kalian yang saya sebutkan tadi ada suami mengenai istrinya. Insyaallah. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang suami tatkala menikah dia bayar mahar. Jangan sampai maharnya enggak dilunasi. Ada ceritanya suami menikah, maharnya saya dibayar orang, kok tidak dibayar mahar? Dengan duit ya apa-apa, itu selalu duitkan mahar. Maka kata baginda Nabi, barang siapa yang menikahi seorang perempuan dengan maharnya, tapi dia di dalam hatinya niat untuk tidak menunaikannya, maka sama halnya dia adalah Allah yang berzina. Maharnya berapa bulan, besok sampai di bunda-bunda maharnya. Itu haknya istri, mahar itu haknya istri. Maka dibayar. Cuma ini ajarannya orang dulu. Ajarannya memang mahar itu 100% haknya istri. Bukan nggak boleh dipakai suami. Karena memang haknya istri 100%, apa katanya istri. Seandainya istri berbagi jangan separuh berkali-kali. Kenapa? Tidak paham. Asalkan Ringo katanya orang dulu. Usaha kalau lebih sukses, usaha itu modalnya dari mahar. Jadi lekong rapi, aneh sampean, hukumnya sampean,
begini, jangan dipaksa karena hati hati istri 100%. Jadi di sini dia kami ini kali tahu. Nah karena mau dijadikan apa? Jadikan apa? Modal. Di sini hati lah. Mereka ini kayak modal. Misalnya namanya 10 juta, yang 5 juta pinjam main nama modal. Lo insya Allah banyak berkah. Jangan ngomong. Karena pikir-pikir ada benar. Kalau orang laki-laki kerja, kemudian modalnya dari sebagian ataupun semuanya dari para istrinya, mesti istrinya itu mesti kena bebas lebih akhirnya suaminya berangkat akhirnya saya macam dan kalau suami usaha duit-duit dewe sehingga itu sekarang ini kira-kira begitu kenakalannya kayak begitu jangan ngomongin tapi tadi jadi harus seizin istrinya harus rela. Kalau istrinya rela berarti istrinya enggak materi juga pertanda istrinya jadi tidak boleh dipaksa itu adalah hanya. Kemudian Al-Faqih Al-Laif ini menyimpulkan ada 5 kewajiban suami kepada istri. Apa yang pertama? Yang pertama adalah melayani istrinya, melayani kebutuhan istri, apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Dan yang kedua adalah mengajari ilmu. Misalnya istrinya nggak ngerti cara wudhu, cara sholat kosong, diajarkan. Mereka ngerti, yang ngerti butuhnya tentang persoalan masih juga nggak ada kewajiban itu tidak tahu. Kemudian yang ketiga harus ngasih harta yang halal. Kalau suami bekerja dia dapat harta haram, kok dikasih nafkah ke anak istrinya? Jangan salahkan kalau akhlaknya istri berubah, anaknya nggak disetujui, itu biasanya dari harta yang haram atau yang nggak jelas. Maka kalau ngasih istri ngasih nafkah anak pastikan itu adalah harta yang halal. Jangan sembarangan mau dikasih anak istri. Maka ketika pengaruh makanan itu akan pengaruh. Termasuk misalnya kenapa orang Islam nggak makan babi? Ada seorang ilmuwan Islam ditanya kenapa Islam nggak boleh makan babi? Kalau dulu babi itu jorok, kalau sekarang ada babi masakannya itu sudah higienis, sudah steril, bersih. Kenapa kok tetap nggak boleh? Kalau dulu gara-gara mungkin ada daging hitam dan sebagainya. Kenapa? Maka ilmuwan ini komentar juga ini. Berikan kepadaku 3 ekor babi jantan 2, babi betina 1. Dan berikan kepadaku ayam 3, ayam jantan 2, 1 ayam. Setelah didatangkan masukin ke dalam sarangnya, babi 3 masuk sarangnya, ayam 3 masuk dalam sarangnya. Apa yang terjadi? Ternyata yang dikandang babi itu ternyata dia itu kalau berhubungan laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki terbebas di situ. Akhirnya apa namanya? Babi ini asli lama dulu, besok dulu, belakang besok. Coba lihat di kandang ayam, apa yang terjadi di kandangnya? Ternyata taruh jantan sama jantan. Kenapa? Karena cemburu, ada rasa cemburu. Jadi kalau babi begitu bergaul
Lah orang itu makan baju, jadi sifatnya turun. Ada dari ibu saya, orang kata-katanya LGBT. Ya, ada boleh makan. Dan makanan itu bisa mempengaruhi kandungan. Kemudian yang keempat, tidak boleh al-ayat 5 fa'innaha amanatun indah. Tidak boleh menganiaya istri, tidak boleh menyakiti istri, tidak boleh membawa istri. Kenapa? Karena itu titipan. Kalau titipan sama dengan tetangga sampean titip sepeda motor, kok diperpilih, dirusak stiker di kelompok, panik kembali. Ya apa kira-kira orang yang mendatangnya? Bisa sama. Allah menitipkan wanita menjadi istri kandungnya. Maka rawat dia dengan baik. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dizalimi. Itu amanah titipan. Yang kelima, inna mawalat tadi yang kami dari kami. Kalau memang istrinya ini misalnya berbicara apa macam-macamnya, maka hendaknya suami ini menerima dan bersabar atas ucapan-ucapannya istri. Dan dia menggunakan legal, maka orang nikah itulah bisa mendapatkan kemuliaan panjenengan menjadi satu dari dua pilihan, dan itu sama-sama mulia. Kalau orang laki-laki kok menikah dengan wanita, kok bujuni panjenengan wanita yang sama, ngadeni, gak pernah bantah, berarti samanya dengan menikah sama menjadi raja. Tapi ya sahabat ini menikah kok ketepaan sehingga itu jauh umur terus bisa belum meladeni. Tapi sabar-sabar berarti sampai jadi wali. Wah, sabar. Kira-kira sing kawin iki akan sing dadi raja atau dan wali. Dan kesannya itu Pak, dulu saya sangat bersyukur. Kalau sampai sabar, maka orang itu dari sana sampai jadi wali. Kalau saya kira macam-macam, poso rambut bino, di orang usah. Cukup berumurnya, tahu siap. Dari istrinya tiap hari benar orang sabar, sangat tidak wali. Jadi apa begini? Ada seorang wanita bernama Syahabur Rahman, baca jenenge daerah itu Abdul Rahman atau ulama baca wali terkenal. Nah, tapi terkenalnya orang dulu itu terkait namanya, tapi kalau bukannya nggak tahu. Jadi orang itu saya nggak pernah ketemu. Nah, saat ini saya nggak pernah ketemu Pak Jokowi. Sekali ketemu langsung ngerti. Soalnya mau bendino adalah TV, dalam foto, dalam kamera. Dan dia ada waktu yang nggak ngerti di rokok. Begitu saya belum ada. Bulu ini kuat terus. Khusus proyek pasir. Tapi sabar, tapi sekali-sekali kalau tak sabar, kalau tak sabar, tinggal aku lagi. Saya orang mungkin, enggak akhirnya terkonek butuh. Aku tanya dari balas, nego ternyata perlu ngomong sih kira-kira. Akhirnya gabung menjadi zamannya pun. Tapi terheran kalau waktunya makannya kok enak. Makan enak. Padahal belum ada GoFood, Gojek, ada. Kalau
pilih tak yang ajaran, kalau pilih pangan ini sama takut diri mereka. Oh ini caranya, sangat tawasulnya orang. Salah satunya ini yang paling penting, sangat tawasul kepada Syekh namanya Syekh Abdul Rahman Bajaran. Jadi dulu, saya pernah belajar ini, kita pernah lagi, itu saya pernah, ini kita pernah butuh apa sih? Waduh, berarti salah, ya tiba-tiba, dan aku kan berarti kok, makasih tiba-tiba, ini masih aku tak mau nyai, berarti mulai, apa? Senang itu, bahasa sama, masih ketika nanti lah. Aku tak ada terkali orang kali udah tempat lain. Maka pentingnya di sini, kalau kasus-kasus tadi suami-suami yang pada membunuh istrinya itu penting menikah dengan memilih pakai wong lanang itu menang ini, tapi wong itu menang nolak. Ada suatu istri itu kalah, jadi mas, aku betul ini mas, bikin sing jauh aku pakai, bikin pondok, tak kalah lagi apa? Saya cerita, loh aku yang mau lebih cantik, aku bikin mau mencoba dia aja tak jauh, nolak kabeh. Sampai itu menerima. Saya Hasan Al-Basri, rahimahullah, ada yang ada di kelas saya, Sayyidina Hasan. Satu ketika didatangi orang, karena beliau punya anak perempuan cantik, dilamar banyak orang. Cinta terima sendiri, beliau sini ini. Akhirnya datang kepada saya Basri, kira-kira tak kawinkan sama siapa, sama putri ini. Maka pesan beliau Zohri dengan nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa, yang takut sama Allah. Apa manfaatnya? Fa'in kalau suami, kalau seorang laki-laki pilihan itu nanti mencintai putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wajib Allah kalau memang itu dia benci, murka, marah, maka orang yang takut sama Allah, dia tidak akan menyakiti istrinya, tidak akan menyakiti putrinya. Maka penting mulai mandu. Terus ini oke, kamu sangat lepas dari apa ya? Mungkin pas cocok. Tapi kalau semua tak cocok, terjadi kehadiran yang dipublikasi di kita. Mulai oleh mantu, bahwa dari santri, BPK, dan bingung BPK, pada mantu anak yang berolahraga. Orang yang betul-betul yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ini yang terakhir cerita lengkap. Dan Umar ini wong sing dibutuhkan. Pada waktu hijrah, para sahabat sembunyi-sembunyi takut sama mereka. Sedang orang pamit, orang Beko, sopo sing kepingin mati kedatangan di perawatan. Aku tinggalnya berangkat dari hijau. Kenapa? Tidak. Bahkan saya tangkap tidak saya rumah. Jadi ketika kalau saya tidak pernah lewat jalan ini, saya kalau bilang kalau beliau lewat bangsa, saya tanya. Tapi ternyata di zaman Sayyidina Umar ada seorang suami itu Tuhan. Sing wedok itu mengejar judes. Ada sing tak kuat tak lapor Sayyidina Umar. Bener ngomong akhirnya di setan baku tahu di sana ini. Akhirnya orang mau menutup pintu.
Monggo, barang monggo, dan apa dulu? Masa ini kok tadi kok kasih coba ini diceritakan. Apa kata saya aku ini? Karena aku bersama kepada istri. Ini mereka tidak dari orang. Saya kata, wong itu butuh apa? Oh ya apa butuh apa? Dia adalah menjadi penghalang sampai dari neraka. Karena kalau tidak ada istri, boleh jadi ada zina. Berarti istri fungsinya adalah penghalang dari neraka. Yang kedua, istri boleh jadi menjadi bendahara. Biasanya kan ada. Tapi kita boleh sekarang bendahara. Sila gitu, sila betul-betul. Dan sampai yang mau sekretaris pribadi bayar dulu. Yang ketiga, istrinya bisa menjadi laundry. Contohnya, laundry kalau diuji berbulan biar laundry. Yang keempat itu menjadi babysitter. Ini hampir belum lewat. Tapi babysitter, karena dia babysitter bayar semua. Yang kelima, istri bisa menjadi koki, masak, sahur dan macam-macam. Ya, kari apa tadi? Kari apa tadi? Kari itu pancen pak jenenge istri wong itu kadang jenenge laki-laki prima apa sih namanya? Tapi bayangkan kalau sampai istri kau bilang itu katanya laki-laki kalau sudah nikah bayangkan kalau nanti katanya istri maka saya mau istri semua beliau pasti beribadah maka ini saya tutup pengajian ini dengan pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang suami dia memusuhi istrinya. Inka minha khuluqan radiya minha khuluqan. Kalau seorang suami niki benci dengan satu perilaku istrinya, pasti dia senang dengan perilaku yang lain. Artinya yang perilaku istrinya itu ada yang nyeneng, ada orang saya mengenai. Misalkan yang mengenai atau dilakukan. Jadi yang mengenai, sangat perlu nilai-nilai para ini nyeneng atau istrinya. Tetapi tadi kalau ini ujinya pengenalan maka, mudah-mudahan menggunakan yang tadi, yang pertama dapat menggunakan apa? Tadi ujinya itu juga tahu. Lebih boleh saya katakan, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang apa namanya? Ada yang keluarga yang romantis, romantis. Untuk ini ada semua orang yang saya keluarga